Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumil bidarin amin. Kang bacaan surat An-Nahl ayatnya mana itu? Biar cepat khatam lah. Wa idza qara'tal Qur'an ya 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana Fasta'iz billah. Dah, satu aja, jangan banyak-banyak. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalimatnya fasta'iz billah di situ mengandung perintah. Apakah itu perintahnya perintah wajib sama dengan apa yang kita diwajibkan ketika membaca Al-Fatihah? Ya kan? Kalau baca Fatihah itu kan wajib didukung oleh hadis. La sholata illa bil Fatihah. Balik lagi ke yang pertama lagi ketika membahas tentang masalah surat Al-Fatihah. Apakah bismillah termasuk Fatihah? Nah, terus apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Quran? Pertentangannya banyak kan? Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu masuk kepada Al-Fatihah dengan sebutan Sab'al Masani, ayat 7 yang selalu diulang-ulang. Terus bismillahirrahmanirrahim yang dimasuk Quran apa? Yaitu kita yang sering cerita tentang Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya ayat yang menjelaskan lafaz atau susunan kalimat bismillah yang termasuk Al-Quran. Semua sepakat kalau itu. Sedangkan bismillah di awal surat ada perbedaan antara satu dengan yang lain karena perpegangan hadisnya juga berbeda-beda. Wa idza qara'ta fasta'iz billah. Jelas di situnya amar, tapi mengapa di sini disebutkan amarnya? Karena menunjukkan lisunnah atau linnadbi. Karena ayat ini tidak didukung dengan hadis yang lain mengatakan bahwa harus baca Quran itu harus, tidak. Fasta'iz billah itu hanya sekedar sunnah. Mbok ya pantasnya itu karena mengerjakan baik maka isti'azalah kepada Allah. Refleks buat orang Islam. Dikit-dikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bukan ayat itu, bukan masuk Quran, tapi fasta'iz billah. Artinya sampean bisa nyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat yang lain. Redaksinya diganti wal a'yadzubillah. Boleh. Baca tasbih tidak usah pakai kalimat subhanallah, bisa enggak? Boleh. Pakai sabbaha lillahi ma fis samawati. Oh, panjang kalau itu. Nah, kalimat-kalimat ingkaran di setelah sujud bacanya ini di sini
Itu kalau dicari di hadis dirunut itu keder sampean baca sholat, bacaan sholat itu. Tahiyat saja itu tidak komplit kalau di dalam hadis yang ini. Ditambahilah namanya sholawat Ibrahimiyah. Karena ta'ziman kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Ya ulama yang pasang jeret. Apa ruginya sih? Sampai nggak baca itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, bacanya kan mandek sampai situ. Lontar dipakai niru gitu semuanya. Kata siapa dari Kiai Cabul sana ada mengatakan begitu. Tidak. Cukup kita ketahui aja. Misalkan suatu saat tidak komplit, ya tidak membatalkan sholat. Wa idza qara'tal Qur'ana, Quran. Apakah blegedeg Quran, apa ayat Quran? Atau surat bil Quran. Kalimatnya Al-Quran. Di sini menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Maksudnya supaya ada gangguan daripada setan. Tapi tenang aja, di atas setan tuh ada Fir'aun kan. Ketika ceritanya Nabi Musa dialog mau naik ke Tursina kan dialog sama setan kan gitu. Ketika mau 40 harinya itu. Setan, aku mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, titip apa? Ya gimana ya? Saya dosanya banyak. Ya minta salam saja kepada Allah, kemudian maafkanlah segala dosa saya, bisa enggak? Berangkatlah Nabi di sana ke atas ke Tursina, turunnya itu kan bahwa ada nih ceritanya kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dimaafkan kalau kamu minta maaf sama Nabi Adam. Wah, ini sama Nabi Adam kan dia gerot bener waktu di sorga. Jabrik aing mah gitu kan. Bodoh amat kok nggak mau sama bang. Wah, waktu di sorga aja saya nggak mau kan. Aba wastakbaro kan gitu kan. Nggak mau saya tuh minta maaf sama dia, nggak mau. Bakal sampai akhir kiamat turunanmu itu tak geda dan dagang. Ada lagi manusia bukan setan, tapi melebihi setan, yaitu Fir'aun, lebih hebat lagi daripada Syaitonir Rajim. Ana rabbukumul a'la. Jadi pilih setan apa pilih Fir'aun gitu. Itu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus ada yang mengatakan satu lagi, idza qumtum ilas sholati fasta'iz billah. Kalau mau sholat malah ada kan yang baca qul a'udzu birabbin nas. Udah jelas nantang setan itu udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus pakai qul a'udzu birabbin nas kan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu loh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu kan. Itu. Yang diminta dengan fasta'iz billah walaupun itu sunnah, yaitu tadi meminta dari gangguan setan, waswas syaitanir rajim. Qoblal qiraati. Siapa tahu karena kita tidak baca isti'adzah, baca surat Al-Kafirun nggak selesai kan. Qul ya ayyuhal kafirun badbud aja nggak lakum dinukum. Karena mertua di belakang kita ngawasin gitu kan. Itu fasta'iz billah. Walaupun bentuknya dalam amar, tapi itu bukan perintah. Perintahnya karena sunnah. Banyak di usul fiqh itu juga menerangkan banyak sekali. Amar, jatuh,
perintah jatuh telah larangan, maka hukumnya jawaz, boleh. Kayak kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang ziarah kubur. Terus perintahnya fazuruha. Maka ziarahlah sekarang. Apakah wajib? Tidak, menurut usul fiqh. Amar setelah larangan menjadi jawaz, alias boleh hukumnya untuk menziarahi kubur. Jumhurul ulama bacaannya yaitu isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terkenal sekali kalimat ini. Tazawarat al-jatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang hal ini. Makanya kata Kiai Nawawi, kalau sudah ngaji hadis itu ruwet. Sama-sama judulnya, redaksinya sama, tapi yang menceritakan berbeda, hukumnya berbeda. Ada, tapi walaupun dengan demikian begitu, dengan kalimatnya yang letterlek, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz. Imam Sauri, Sufyan As-Sauri mengatakan annaha wajibatun. Ini kelompok-kelompok zahiri nih. Kalau memahami Al-Qur'an yang zahirnya aja yang jelas, waqtulul musyrikin, bunuhlah orang musyrik gitu kan. Enggak tahu kapannya, pokoknya ketemu antem. Wa zahirul ayati yu'ayyidu dil amru lil wujub, karena amr itu adalah lil wujub. Waduh, katanya amr lin nadab, mati dia harganya di situ. Kalau di kaidah fikihnya itu kullu amrin wajibun. Kayak kamu memberikan suatu analisa pada ayat aqimus shalah, itu analognya itu iqamatus sholati wajibun. Iqamatus sholati makmurun. Wa kullu makmurin wajibun. Iqamatus sholati wajibun. Mendirikan sholat itu diperintahkan. Dan setiap perintah itu wajib. Maka mendirikan sholat itu wajib. Iya. Saya kemarin habis-habisan itu membicarakan tentang sholatul khauf. Sholat di mana itu orang chatnya orang Rusia, perangnya dalam perang modern itu caranya apakah masih tetap menggunakan hadis Rasulullah SAW? Ya udah nggak bisa, karena perangnya perang kuda, dengan ini perangnya perang tank. Nah itu yang diantaranya sholatul khauf, ilmu Islam yang akan hilang. Dari antaranya waris hilang. Ente kan dikit-dikit pagi rata, ente dikit-dikit pagi rata, itu kan diantara waris hilang. Sholatul khauf, sholatul kusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan, udah jarang. Kita malah merebut gerhana matahari, malah beli kacamatanya aja kan ya. Corang, cirong, di mana naik ke atas. Nah, pernah diamalkan itu. Itu diantaranya berapa ilmu agama yang akan hilang, yang sudah saya catat itu sholatul khauf. Karena saya panakan waktu itu pernah didatangin nama tim rohani dari Angkatan Darat. Saya minta pesan prakteknya bagaimana tentara kalau menghadapi peperangan. Apa caranya, saya butuh Allahu Akbar, yang satu tiarap, yang satunya nembak atau bagaimana? Kan kalau zaman Rasulullah SAW kan itu satunya berdiri, yang satunya. Wah ya sekarang begitu dibedil beneran. Orang Hamas saja kalau perang rindik-rindik gitu kan. Baru perang sama Israel. Itu.
apa sambil perang Allah Akbar asyhadu alla ilaha illallah itu kata begitu. Itu juga perlu keterangan untuk ini ya. Ada yang mengatakan mandubatun menyangkut tentang sholat, tapi di awal aja katanya. Berbeda-beda pendapat. Selagi masih lingkaran itu silahkan boleh-boleh saja gitu. Asal jangan mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu haram karena nggak ada dalilnya. Betul. Khilafun bainal fuqaha ya'rifu fil fiqh. Wa mabnahu ala annal istihada qarrattabat ala syartin fatakarrara bi tikrari. Ya boleh solel saja katanya. Bukan hanya sekedar di awal saja karena supaya kita menghadang dari gangguan setan gitu kan. Maka isti'ad itu selalu walaupun tidak diucapkan tapi di dalam hati katanya ini. Satunya mengatakan yang enggak lah, paling baik dibacakan isti'adzah itu di awal. Tapi nggak perlu, fala yuqarriruha, nggak usah diulang-ulang gitu. Ya untung kan. Kalau yang bacanya was-was, wah nggak selesai-selesai itu. A'udzubillahi lama pun corogin aja gitu kan. Itu bicara tentang a'udzubillah secara hukum. Ayat itu mengandung hukum. Tidak semua ayat mengandung hukum. Kalau saya ceritakan ada ayat mengandung hukum, ada yang mengandung cerita. Cerita itu kadang-kadang di surat Anu ada cerita Nabi Ibrahim, di surat ini pindah-pindah. Kalau minggu kemarin bicara belakangannya lagi bicara tentang keadilan itu belum resmi, belum komplit saya. Ada lagi kalimatnya bukan adalah tapi qasata bil qist. Nanti kalau ayatnya sampai di situ kita terangkan lagi. Tadi ayatnya berapa? Sama di sini juga menjelaskan tentang perdebatan, cuma yang kalau ditafsir tidak dijelaskan antara tadi beberapa mazhab. Jadi hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu As-Sauri, kelompok Zohiri. Kalau ada orang mengatakan itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah wajib, yaitu Zohiri lah. Padahal sulit kalau kita pegang Zohiri terus, apa-apa harus itu yang tadi. Waqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Nggak siap-siap terus. Gitu. Al-Fatihah.